Selanjutnya kita akan update perkembangan dan persentase pemain-pemain timnas yang akan main di Super League di putaran 2. Udah sampai berapa ya persentasenya? Yang pertama, Joy Pelupesi. Ini statusnya udah 95% ke Persib. Berarti masih ada sisa 5% ya. Nah, 5% ini pun bisa terjadi, ini bisa segala sesuatu bisa terjadi loh. Bisa saja batal ke Persib. Kan masih ada 5%. Yang kedua, Ivar Jenner. Ini statusnya udah 85% ke Persija. Tersisa 15% lagi. 15% masih sangat memungkinkan untuk bisa ditikung oleh klub lain. Karena ada beberapa klub yang juga meminati Ivar Jenner seperti PSIM dan Persib Bandung. Yang ketiga, Mauro Zylstra. Statusnya saat ini 50% bertahan di klub Eropa. 10% ke Persija, 10% ke Bayangkara, 15% ke Persib Bandung, dan 15% lagi ke klub lainnya. Yang keempat, Cyrus Margono. Ini persentasenya 30% bertahan di Eropa, 50% ke Persib Bandung, 10% ke Persija, dan 10% malah ke Bayangkara. Yang kelima, Ole Romani. 75% statusnya ini akan bertahan di klub Eropa, 25% ke salah satu klub di Indonesia, sebab ada 3 klub di Indonesia yang ajukan tawaran pada Ole, yakni Bayangkara, Persija, dan Persib Bandung. Yang keenam, Ragnar Oratmangun. Ini statistiknya 50% bertahan di klub Eropa, 25% ke Bali United, 10% ke Malut United, 10% ke Persib, dan 5%-nya ke klub lainnya. Yang ketujuh, Miliano Jonathan. Statusnya 75% bertahan di klub Eropa, 25% ke klub di Indonesia, sebab ada beberapa klub di Indonesia yang udah ajukan tawaran ke Miliano Jonathan seperti Persib, Persija, Bayangkara, Arema, dan Bali United. Baru itu ya, dan patut kalian catat dan kalian ketahui, apa yang kami sampaikan tadi, kami ambil sumbernya dari berbagai pihak seperti internet, dari pihak klub si pemain itu sendiri, dan agensi pemain itu sendiri. Jadi soal pasti atau tidaknya ke klub anu, kami pribadi nggak tahu. Jangankan kami, wong agen mereka sendiri belum fix kok akan bermain ke klub mana. Karena dalam transfer sepak bola itu sebelum mencapai 100% itu masih bisa berubah. Jangankan 5% atau 15%, bahkan kalau masih ada 1% pun setiap pemain masih bisa berbelok arah ke klub lainnya. Jadi nanti jika si pemain tersebut tidak ke klub kesayangan kalian, jangan bilang kami hoak lo ya. Nanti ada komentar begini, nih channel hoak melulu, katanya si anu bakalan ke anu, ternyata malah ke klub anu. Berarti dia yang nggak paham-paham. Kan kami udah bilang, namanya bursa transfer itu sebelum diumumkan secara resmi oleh pihak klub atau si pemainnya datang ke klub itu, maka bisa berbelok arah. Otak lu aja yang nggak nyampe. Kan kami udah nyampaikan berkali-kali, paham ya? Contohnya gini deh, Joy Pelupesi udah 95% ke Persib nih ya, tapi kan masih ada 5% tuh. Nah, 5% ini bisa saja dia ke klub lain gitu kan. Tiba-tiba ada tawaran lebih menggiurkan dari klub anu, kan bisa berbelok arah. Selama Joy Pelupesi belum tanda tangan di Persib, maka belum sah atau resmi untuk menjadi pemain Persib. Begitupun dengan pemain manapun lo ya, paham ya di sini? Lanjut, sama dengan hal yang berikut yang akan kami sampaikan. Kita ke bursa transfer. Dari informasi yang kami dapat dari berbagai sumber seperti agen-agen pemain, ada beberapa pemain asing yang akan masuk ke Liga Indonesia di putaran kedua. Tapi sejauh ini kami belum bisa sebutkan klub mana yang akan dituju, karena menurut info yang kami dapat dari agen dan sumber-sumber kami, pihak mereka pun belum menyebutkan klub mana yang udah pasti akan mendapatkan pemain-pemain tersebut. Yang pertama adalah Veljko Filipovic. Ini bek tengah asal Serbia, 26 tahun, 197 cm, yang saat ini main di Liga Thailand bersama Rayong FC. Nah, ini lagi coba dinego oleh sejumlah klub di Liga 1.
Terus klub Liga 1-nya tim mana ya? Ya tinggal urutin aja klub mana yang sekarang lagi butuh seorang bek tengah. Nah, harganya sendiri cukup bersahabat sih, 3,48 miliar. Harusnya kalian udah paham dong, tim mana sih di Indonesia yang demen banget dengan harga 3,48 miliar? Kita kasih clue-nya aja dulu deh, tim yang berminati dengan Veljko Filipovic ini. Ada tim biru, tim merah, dan tim kuning serta oranye. Yang kedua, Andrija Filipovic. Sama-sama Filipovic, tapi beda negara, beda posisi juga. Kalau tadi back asal Serbia, yang ini striker asal Kroasia. Berusia 28 tahun, bertinggi tubuh 181 cm. Yang saat ini main di Liga Kroasia bersama klub Slovan Belupo. Tampil 6 kali, cetak 1 gol. Harganya 5,21 miliar. Di Indonesia sendiri ada beberapa klub yang tertarik pada Andrija Filipovic. Nah, kami sebutin clue-nya aja deh. Ada tim biru timur, tim biru barat, merah utara, merah timur, merah tengah, tim ungu, dan tim hijau. Kami nggak sebutin klubnya ya, soalnya baru sebatas nego sih. Yang keempat, Marko Dugancic. Ini striker asal Kroasia, 31 tahun, 190 cm dengan harga 15,64 miliar rupiah. Yang saat ini main di Liga Korea Selatan di FC Seoul. Sejauh ini baru tampil 4 kali, cetak 1 gol dan 1 assist. Nah, kalau yang ini kami bisa sebutin klubnya ya, yakni Persib Bandung yang tertarik pada Dugancic. Sebab info yang kami dapat dari sumber A1-nya Persib, Dugancic ini ternyata satu agen dengan Boyan Hodak. Nah, si Dugancic ini sudah malang melintang di beberapa klub di Eropa, seperti di Italia. Tapi memang kalau di Italia itu kebanyakan di Serie B ya. Lalu di Belgia, Arab Saudi, Serbia, Polandia, dan sekarang di Korea Selatan. Nah, apakah si Dugancic ini pengganti Ramon Tanque atau penggantinya William Marsilio? Karena kan Persib itu di paruh musim ini akan mendatangkan 3 pemain, 2 striker dan 1 winger lo ya. Sementara itu kalau kata si WHO, Wahaji Umum Muhtar, manajernya Persib, katanya si Persib udah dapet nih penggantinya William Marsilio. Nah, apakah yang dimaksud oleh WHO itu adalah Dugancic atau mungkin ada yang lain? Ya kita lihat nanti aja. Yang kelima, Veljko Mulic. Ini striker asal Serbia, 31 tahun, 2 meter 3 cm tingginya. Wow. Saat ini main di Liga Thailand bersama Buriram United dengan harga 6,95 miliar. Di Buriram United sendiri, Mulic ini sudah tampil 8 kali, cetak 3 gol dan 1 assist. Nah, Mulic ini akan dilepas nih katanya sama Buriram di paruh musim ini dan akan menuju salah satu klub di Indonesia. Tapi kami belum tahu klub mana karena agennya Mulic sendiri nggak ngasih tahu nih klub mana yang dituju oleh Mulic. Yang keenam adalah Kian Froese atau Kian Froese ya. Ini gelandang asal Kanada, 29 tahun, 177 cm dengan harga 2,61 miliar. Yang saat ini tanpa klub. Klub terakhirnya adalah Valor SC di Kanada. Di Indonesia sendiri, klub yang tertarik pada Kian ini tinggal cari tahu aja klub mana sih di Indonesia yang suka banget dengan pemain-pemain dari daerah Amerika ya, dan juga mantan pemain Liga Jerman ini. Dan klub itu lagi butuh gelandang serang ya, bisa aja Persib atau mungkin PSIS atau Persis Solo ataupun justru Persik Kediri, kita kan nggak tahu. Yang ketujuh, Sinan Bakis. Ini striker asal Turki, 31 tahun, 188 cm dengan harga 6,95 miliar rupiah. Yang saat ini main di Liga Spanyol bersama Real Zaragoza. Zaragoza sendiri kabarnya akan melepas Bakis ke salah satu klub di Indonesia dengan harga yang lebih mahal. Di Indonesia sendiri, kabar yang kami dapat ada 2 tim yang tertarik pada Sinan Bakis, yakni Arema FC dan Madura United. Baru itu ya 7 pemain asing yang kemungkinan akan masuk ke Indonesia di putaran 2 per awal Desember ini. Kenapa baru itu ya? Karena kemungkinan di pertengahan Desember akan mulai rame
Kami pribadi jujur kenapa telat bikin video, karena kesulitan mencari info dan mendapatkan info dari agen-agen pemain yang akan masuk ke Indonesia. Karena pada awal Desember ini biasanya para agen-agen pemain itu lagi disibukkan negosiasi dengan klub-klub yang sekarang. Apakah si pemain ini akan bertahan di klub yang sekarang atau dilepas ke klub lain? Nah, nanti di pertengahan bulan biasanya mereka sudah mendapatkan jawaban si pemain bertahan di klub sebelumnya atau keluar, barulah si para agen ini akan membocorkan kepada pencari-pencari berita seperti kami ya. Jadi untuk saat ini baru 7 itu saja yang kami ketahui akan masuk ke Indonesia. Nanti di akhir Desember akan jadi puncaknya deh.